Di tengah-tengah kehidupan kita, saudara, pada tahun 2024 kita ada namanya resolusi. Resolusi ini adalah hidup damai, bersyukur dan sukacita sebagai murid Kristus. Hidup damai, bersyukur dan sukacita sebagai murid Kristus. Kenapa kita melihat orang berkelahi? Suami istri berkelahi karena damai sejahtera sudah dicuri oleh iblis. Kenapa kita tidak pernah bisa bersyukur? Sehingga kita merasa kurang. Kita tidak menghargai apa yang lebih dalam hidup kita. Dan tentunya sukacita itu sudah hilang. Sehingga kita di gerejanya seremonial, agamawi. Kita tertekan oleh masalah pergumulan kita. Padahal berita firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Sebab hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Mari saudara, kita bacakan mega project karakter Kristus. Ikutin saya. Mega project karakter Kristus hari Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Terima kasih saudara. Firman Tuhan berkata saudara, berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbagailah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapatkan kemurahan juga. Jadi kita tidak bisa mengalami kebahagiaan di dunia ini karena kita tidak murah hati. Kita tidak bisa merasa bahagia karena kita tidak mau berdamai, saudara. Hidup kita saling menuntut satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita ingin memiliki. Kita memiliki iman, tapi iman itu tidak pernah menumbuhkan kita kepada kasih. Kita memiliki namanya Yesus, Tuhan dan Kristus, saudara. Tapi kita tidak merasa dimiliki Kristus. Itu masalah besar di gereja dan umat Tuhan. Mereka berkata, aku punya iman, sehingga mereka demonstrasi imannya. Tapi mereka tidak pernah, saudara, dimiliki, dituntun oleh iman itu sampai kepada kasih. Mereka berkata, aku punya Tuhan, aku punya Kristus, aku punya Allah. Aku memilikinya. Tapi persoalannya, apakah kita merasa dimiliki oleh Allah? Beda langit dan bumi. Orang Kristen hanya berkata, aku memiliki Allah. Tapi kita tidak pernah merasa dimiliki Allah. Sebagai contoh, suami merasa memiliki istri sehingga dia memerintah istrinya. Istri memiliki suami sehingga dia mengatur suaminya. Seharusnya istri merasa dimiliki suami. Sehingga tidak mengatur, tetapi dia saudara menjaga dirinya. Karena bukan dirinya miliknya, tapi suami. Suami merasa saudara bukan memiliki istri, tetapi dia merasa dimiliki. Sehingga dia punya tanggung jawab. Saudara, sehingga dia menjauhkan diri dari semua hal. Karena itu kekristenan hari ini semua orang bicara. Saudara, dia memiliki Roh Kudus. Tetapi mereka tidak pernah merasa dimiliki oleh Roh Allah. Sehingga mereka hidup semaunya. Oleh karena itu saudara, kita hari ini kita lihat tema karakter dan kekudusan. Karakter dan kekudusan. Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Terus, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati, saudara. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus,
menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Sehingga Yesus sebut orang Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nazaret sudah disebut abdi Allah. Nazaret juga disebut Nazarene. Artinya saudara itu namanya seperti taruk atau tunggul saudara. Makanya Yesus sebut juga saudara tunggul Isai. Nazarene atau Nazaret saudara disebut juga saudara yaitu bahwa adalah hamba Tuhan abdi Allah. Sehingga orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus. Kenapa? Karena tidak ada yang baik datang dari Nazaret. Semua orang yang jadi hamba-hamba Tuhan bukan dari Nazaret. Tapi Nazaret itu mengatakan saudara dari gelap terbitlah terang. Yesaya mengatakan dari gelap akan muncul terang. Yaitu orang yang kota yang sudah tidak mungkin keluar hamba Tuhan. Disitulah muncul terang ke seluruh dunia. Sebab itu terang telah menerangi dunia. Terang itu telah menerangi hati kita hari ini saudara. Sehingga hari kita ini terang benderang di hadapan Allah. Tidak satu pun yang bisa disembunyikan. Artinya belajar punya hati yang murni. Dan kejarlah kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak satu pun orang yang melihat Allah. Oleh sebab itu poin pertama kita bicara saudara kekudusan hidup. Karena Allah saudara adalah Allah yang kudus. Ketika Yesus sebelum lahir. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan berkata salam damai sejahtera. Dia bingung dengan salam ini. Saudara. Dan dia katakan engkau yang dikasihi Allah. Engkau akan mengandung. Dan dari Roh Kudus. Dan anak itu akan disebut anak kudus. Anak Allah Maha Tinggi. Dan sebut namanya Yesus. Maria berkata, jadilah kehendakmu karena aku ini adalah hamba. Saudara. Maka mengandunglah Maria. Dan Yusuf ketika melihat Maria mengandung, dia sudah berpikir lama. Tapi dia orang yang tulus hatinya. Orang yang tulus dipilih Tuhan. Banyak orang Israel, semua laki-laki banyak. Tapi Yusuf tulus hatinya. Dia tidak ngomong, oh ini bukan anakku. Pasti dirajam Maria. Dibawalah Maria sampai ke Bethlehem. Dicarikan penginapan. Walaupun dia merasa itu bukan anaknya. Akhirnya tidak ada dia di goa. Tapi setelah itu dia berpikir, aku akan menceraikan istriku diam-diam. Kemudian muncullah malaikat Tuhan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan kau ceraikan istrimu. Karena anak yang dikandung dari Roh Kudus akan disebut Yesus. Karena dialah menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah telah turun jadi manusia. Maka Yusuf pun mengambil saudara. Tapi kemudian saudara, Herodes mendengar bahwa seorang raja telah lahir. Dari mana? Dari orang Majus yang melihat sebuah bintang. Orang Majus ini orang bijaksana. Orang Majus orang yang berhikmat. Orang yang dipandang oleh seluruh Persia. Dulu kerajaan Persia itu besar. Saudara. Sehingga ketika kerajaan Persia menyerang Israel, menghancurkan semuanya ketika dia melihat, ini saudara, ada 3 orang Majus ini di gereja Bethlehem, dia tidak berani menghancurkan gereja. Dia cuma tunduk, padahal itu sudah lama, saudara. Sekitar 600 tahun, saudara. Orang Majus pernah datang ke sana, Bethlehem. Tapi gambarnya ada fotonya. 600 tahun orang Persia masih ingat orang itu. Karena orang ini orang hebat. Saudara, bijaksana, berhikmat, keturunan bangsawan, dan mungkin juga raja-raja besar. Maka orang Majus datang, saudara,
kepada Yesus jauh sampai berminggu-minggu melewati padang gurun. Hanya cuma menyembah, memberikan mazmur dan kemenyan. Setelah itu dia diberikan mimpi untuk jangan kembali ke jalannya. Karena dia telah bertemu dengan Herodes. Sehingga dia harus jalan kembali. Melalui mimpi dia putar jalannya. Herodes merasa dibohongin oleh orang Majus. Katanya mau kembali. Maka Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak yang ada di Bethlehem. Tapi sebelum perintah itu muncul, saudara, Allah datang kepada Yusuf. Yusuf, bawalah anak itu keluar. Karena Herodes akan membunuhnya. Dia bawa ke Mesir. Dari mana uangnya? Dari emas, mur, dan kemenyan. Sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. 3 tahun kemudian, Raja Herodes itu mati. Dibunuh oleh anaknya sendiri. Kemudian anaknya disebut juga Herodes Archelaus. Jadi jangan bingung, ada Herodes 2, saudara. Maka setelah itu, barulah Tuhan datang kepada Yusuf. Dan melalui mimpi tadi dikatakan, saudara, Yusuf bawalah anak itu kembali ke Israel. Karena Herodes telah mati. Dan kemudian kasih mimpi lagi, bawa ke Nazaret. Saudara, itu pernyataan Tuhan. Dari hari ini kita tahu, saudara, kalau hati kita tidak kudus, kita tidak akan pernah mendapatkan suara Tuhan. Tidak pernah mendapatkan petunjuk Tuhan. Akhirnya karena kita tidak mendapat petunjuk Tuhan, kita cari dukun, peramal, penubuat. Akhirnya kita mau cari pendapat orang. Sehingga kekristenan kita ini sepertinya sudah menjadi agamawi. Tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan dan pikiran sendiri. Sehingga firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Dan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, hari ini saudara minta berkat, tetapi sebenarnya saudara sudah menjadikan kutuk ketika kita mengandalkan orang lain. Kekristenan itu sudah harus berubah, saudara. Harus mulai mencari Tuhan. Di gereja itu apa yang kita mau cari, saudara? Saudara, begitu banyak hal di gereja. Tapi, saudara, ini saya memberikan pandangan. Tadi pagi beda sekali. Karena ini akan masuk rekaman. Sehingga tidak boleh terlalu sama. Itu yang perbedaannya. Jadi saudara kalau lihat di gereja ini, saudara. Apa yang saudara lihat dalam gereja? Pertama, orang itu pindah-pindah gereja. Pertama, orang itu cari orang yang mereka senang, tempat yang senang, tempat yang nyaman, yang disambut yang baik. Pelayan-pelayan Tuhan, saudara, pelayan Tuhan yang digaji tetap, ya kerja pelayanan disiplin, tapi kurang apinya. Karena apa? Karena sudah digaji tetap. Yang tidak digaji seperti gereja Pantekosta, dia harus fighting spirit. Kenapa harus dapat jemaat banyak? Kalau nggak dapat uang. Jadi dia semangat, tapi tujuannya, motivasinya karena seperti itu. Jadi gimana saudara? Saya mau ingin kembalikan semuanya itu. Datang di gereja mau jadi jemaat, mau pelayan Tuhan. Saudara, nomor 1, belajar menyenangkan Tuhan. Itu motivasi paling murni. Sehingga kita mau didapat duit, gak dapat duit, mau susah, tidak susah, datang di gereja untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin dulu. Mau pelayan Tuhan atau tidak, tetap menyenangkan Tuhan. Saudara, makanya Tuhan kata, saudara, bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Tapi kalau menyenangkan Tuhan, apa yang terjadi sebagai pelayan Tuhan saya ini? Saya harus menyenangkan Tuhan. Saya harus tetap semangat, motivasi, saya harus berkobar-kobar. Bukan karena saya dapat duit, bukan karena dipuji, tapi karena saya ingin menyenangkan orang yang telah mati untuk saya. Seperti saudara juga sama. Ingin menyenangkan anakmu. Engkau berkorban kerja mati-matian. Engkau ingin menyenangkan istri orang tuamu. Engkau berkorban. Sampai engkau tinggal di hutan kerja sampai digigit nyamuk. Kalau engkau menyenangkan Tuhan. Kamu pasti bekerja untuk Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Terus bagaimana dengan jemaat? Kalau kita menyenangkan Tuhan. Buatlah jemaat itu sukacita.
Sukacita, tidak ada sukacita, Pak. Saudara, saya kasih pandangan. Pandangan begini, ada orang yang sakit, tiba-tiba sakit. Saudara, sakit. Ketika dia mendengar sakit, wah berat. Saudara, apalagi dikasih sakit yang ngomongnya, wah ini kanker ganas. Dia lemes. Tidak berdaya dia. Jalannya sudah, dunia sudah kiamat sepertinya. Ke dokter, iya ini kanker ganas. Saudara, sudah selesai semuanya, orang ini mau dioperasi. Ternyata waktu saudara dioperasi, dia lihat bukan kanker ganas, saudara. Tapi salah diagnosa. Akhirnya orang ini mendadak semangat. Kenapa? Kabar sukacita. Amin. Dunia selalu memberikan kabar yang membuat hati kita sesak. Dunia susah, tahun depan resesi. Memang betul resesi, nggak resesi itu urusan negara, dunia. Tapi urusan anak Tuhan tetap dia harus cinta Tuhan. Hidupnya bukan di tangan daripada dunia, tapi di tangan Tuhan. Makanya kita kehilangan sukacita. Tapi firman Allah berkata, firman Injil itu adalah berita, kabar gembira, sukacita. Amin. Jadi kalau saudara nggak ada sukacita, saudara walaupun membaca firman Allah, saudara sudah salah. Karena Injil disebut kabar sukacita atau kabar gembira. Makanya saudara harus kembali sukacita itu kembali. Seperti mega project kita juga ada sukacita. Resolusi kita ada sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya ketemu orang jangan mengeluh. Jangan menyampaikan sesuatu yang gak senang. Berilah kabar gembira kepada mereka. Amin. Bahwa ada Tuhan yang bisa, saudara, mengatasi kita semuanya. Semua persoalan. Ada harapan. Ada roh Tuhan yang menonton kita. Sehingga orang-orang percaya ini tidak kehilangan sukacita walaupun ada tekanan. Sebab itu saudara katakan, bersukacitalah senantiasa. Betul enggak? Jadi dalam kondisi apapun bersukacita. Coba lihat kiri kanan. Jauh dari sukacita 20 kilo jaraknya. Kenapa kok enggak sukacita? Banyak pikiran Tuhan. Tokoku sepi, aku mau ingin kok enggak belum dapat. Barangnya aku pesan kok enggak datang-datang. Kenapa kita kehilangan sukacita? Karena kita punya keinginan dan belum terpenuhi. Tapi kita punya hal yang sudah ada, kita lupakan itu. Padahal apa yang kita inginkan, itu kalau baik pasti Tuhan akan beri. Sehingga tetap harus sukacita. Saudara, modal tekanan tetap sukacita. Itulah yang disebut orang-orang kudus di zaman dahulu. Dia walaupun dia aniaya, ditekan-tekan. Waktu mengabarkan Injil, mereka tetap sukacita. Mereka tetap berkobar-kobar. Zaman sekarang berbeda. Orang, wah lari ke gereja semua hanya cuma melihat berkat saja. Bukan ingin mendengar kabar sukacita, bukan ingin membagikan kabar sukacita. Hari ini saudara, sukacita yang kuberikan kepada kamu bukan seperti sukacita yang diberikan oleh dunia yang dapat kemudian kita senang, dapat mobil mewah 3M. Wah senang sekali saudara, luar biasa. Aku gak dapat apa-apa, cuma dapat mobil. Tapi disuruh bayar pajak 400 juta, ngamuklah dia. Padahal dapat gratis. Setelah dibawa mobilnya, dipret orang, masih mobilnya dia. Hilang sukacita. Apakah itu sukacita? Sukacita datangnya dari Tuhan. Amin. Kalau engkau mengandalkan semua yang ada di dunia, engkau mau dapat proyek sukacita, dapat pacar sukacita, itu sejenak susahnya minta ampun. Betul nggak saudara? Jadi yang pacaran terus. Dapat pacar senang. Wah semangat. 1 hari. 2 tahun perang saudara. Saudara. Kenapa? Sukacitanya datang dari Tuhan, tidak ada yang tidak. Makanya saudara, hati kita harus kudus. 2 Korintus pasal 13 ayat 13, apa kata Tuhan? Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam dari semua orang kudus di zaman dulu kepada engkau dan saya hari ini.
Salam itu sejahtera, salam itu harus sampai kepada kita dari orang-orang kudus. Gereja harus menjadi kudus. Banyak sekali gereja ngomong, maaf Pak Fengki, maaf gereja yang nggak usah kudus-kudus Pak di zaman sekarang. Dia lupa berkatlah dari Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Banyak orang diberikan harta, diberikan jabatan, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Itu pun sia-sia. Sehingga saudara juga ada firman Tuhan, nikmatilah istrimu pada masa mudanya. Kalau tua buang bukan. Saudara, banyak orang tuh cuma ngambil separuhnya. Menikmati itu enggak gampang. Anak masih bayi, capek gendongin, nikmati. Iya capek. Nanti kalau anak itu umur 20, saudara rindu, kapan jadi kecil lagi? Jadi semua harus dinikmati. Mau ada masalah, nggak ada masalah, nikmati dunia ini. Bukan dunia yang kesemonaan ini. Nikmati apa yang ada pada kamu. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur telah tidak ada di gereja. Hanya cuma bersungut-sungut. Coba lihat kiri kanan. Itu bersungut-sungut terus dia. Nggak pernah mengucap syukur. Harus berubah hari ini. Mengucap syukur. Amin. Kalau nggak gitu kita saudara di dunia ini menderita, padahal kita orang percaya. Sampai mati kita cuman mana? Tuhan sudah katakan supaya kita ini bahagia. Supaya kita bersyukur, supaya kita sukacita dan sebagainya. Itu telah hilang dalam gereja. Ini ngomong kecil saja. Makanya dikatakan salam dari semua orang kudus kepada kamu. Hanya hati yang kudus bisa mengucap syukur kepada Allah. Hanya hati yang kudus, orang yang kudus bisa bersukacita. Amin. Itu penting sekali. Tapi kita bukan orang kudus yang hebat. Tetapi dikatakan Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun berarti apa saudara? Kekudusan itu melimpah kita. Banyak orang berkata, aku ada Roh Kudus, tapi hidupnya tidak pernah kudus. Banyak orang berkata, gak perlu kudus zaman sekarang. Saudara, dikatakan tanpa kekudusan tidak ada satupun orang bisa melihat Tuhan. Berbagailah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Sekarang orang tidak mau suci, tidak mau kudus. Gereja sudah jauh dari situ. Karena gereja tidak mau lihat Tuhan. Gerejanya cuma ngomong Tuhan, memuji Tuhan. Supaya diberkati. Gereja nggak mau melihat Tuhan, saudara. Kalau dia bertemu Tuhan, pasti dia harus bayar harga. Amin. Orang yang berjumpa Tuhan, hidupnya pasti bukan aku lagi. Tapi Kristus yang ada di dalam dia. Makanya nggak mau orang, saudara, saudara ketemu semua orang. Tanya semua banyak pendeta, kekudusan nggak ada sudahan. Karena mereka tidak ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara ingin menyenangkan Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan, saya yakin aku ingin ketemu Tuhan, pasti hatimu engkau bersihkan. Amin. Aku ingin ketemu Tuhan, aku ingin berjumpa, pasti hatimu yang jahat akan dibuang semuanya. Itu otomatis. Otomatis, kalau saudara dipanggil pekerjaan sama bos, aku mau dipanggil sama bos. Pasang muka, make up yang bagus, muka senyum, rambut yang bagus, kelihatan seger. Ya bos, kenapa? Oh siap bos. Padahal keluar jalan lagi, capek aku. Hari ini saudara, kalau berjumpa dengan Tuhan, pasti ada kekudusan. Kalau nggak berjumpa dengan Tuhan, pasti berjumpa dengan setan. Sudah pasti itu hukumnya. Makanya 2 Korintus pasal 8 ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia Allah untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang dilayani adalah orang-orang kudus. Saudara. Saudara mau dilayani. Saudara harus belajar untuk hidup dalam kekudusan. Saudara. Oleh karena itu kekudusan tidak bisa jauh dari kita. Jangankan kita ngomong yang lain. Dari Korintus saja, dari Paulus saja ngomong kudus. Apalagi Petrus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Allah. Kalau Tuhan yang pasti bicara sama, saudara. Sebab itu kekudusan tidak dimiliki oleh iblis. Iblis itu tidak bisa bicara kudus. Kalau bicara kuasa dia punya.
Kudus nggak punya. Saudara, kita harus bicara apa yang Tuhan ada, yang iblis tidak ada. Kekudusan. Amin. Kasih, iblis tidak ada. Yang ada Tuhan. Sehingga saudara kalau bicara ini, pasti ketemu Tuhan. Tapi kalau sudah di luar itu, berbahaya. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan, harus satu jalan. Harus hatinya kudus, tidak bisa tidak. Kita lihat dulu saudara, 1 Korintus 16 ayat 15. Siapakah Paulus ini? Ini ahli Taurat. Orang Farisi yang mengejar, membunuh orang Kristen. Menganiaya, mencari orang Kristen di zaman itu. Dikejar-kejar, dimasukkan penjara, difitnah, diajar, dianiaya. Padahal dia ahli Taurat, tokoh agama. Tapi ketika ketemu Tuhan, dia berubah. Aku tidak mengejar, aku rela dibunuh sekalipun. Dulu dia ingin membunuh orang. Ketika ketemu Tuhan, dia tidak ada ingin membunuh orang. Dia rela dibunuh sekalipun. Ada perubahan drastis, saudara. Karena kekudusan dan kasih itu turun kepada dia. Sehingga dia bicara banyak hal. Ada satu permintaan lagi kepadamu. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Saudara, ini kalau kita bicara kudus terlalu banyak. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, tanggalkan kasutmu, karena tempat kau berdiri kudus. Saudara, gereja ini ada Allah. Di gereja manapun sebenarnya ada Tuhan. Sebenarnya kita harus melepaskan kejahatan dan dosa kita. Karena ini takhta Allah. Walaupun bentuk gerejanya jelek, mungkin di tempat desa jelek, tetap itu takhta Allah. Kenapa? Karena Allah pernah memanggil Musa ke Gunung Sinai, berjumpa sendiri, tidak bertemu dengan orang lain. Dia capek naik hanya untuk ketemu Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, perjuangan. Tapi ketika Musa santai-santai, dia mengembalakan saudara domba-dombanya, kemudian dia melihat ada api terbakar di semak-semak. Semak-semak, bukan tempat yang indah. Dia lihat kenapa api terbakar, tapi kok api membakar, tapi kok enggak terbakar semaknya. Ketika itu suara keluar dari api itu, tanggalkan kasutmu, sebab tempat kau berdiri kudus. Dia enggak peduli tempat manapun juga. Ada Tuhan, tempat itu kudus. Kalau kita percaya ada Tuhan di hati kita, berarti hati kita adalah, nah saudara jawab sendiri. Jadi di sini orang Kristen telah jauh dari kebenaran itu. Karena doktrin yang terlalu banyak. Mereka lupa kalau hati kita kudus, hati kita penuh kasih. Disitulah Allah bersemayam. Apa yang kita lakukan semua dari kekudusan, dari hati yang murni. Apa yang kita lakukan dari kasih yang rela berkorban. Tapi sekarang kasih itu sudah hilang dari kehidupan gereja. Kekudusan sudah hilang. Sehingga apa yang mereka lakukan itu dari kehendak diri sendiri. Atas nama Tuhan. Makanya gereja saudara kita harus mengubah. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Rubahlah dirimu sendiri. Kalau kita yakin ada Roh Kudus, apalagi disebut kudus. Kalau kita yakin Allah bersemayam di hati, kuduskanlah hatimu. Amin. Kalau engkau yakin di gereja ini ada Tuhan, dan setiap kali engkau datang di gereja ada Tuhan, tempat engkau berdiri adalah kudus. Luar biasa saudara. Kalau engkau tahu hal ini, engkau sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan di situ walaupun kau tidak nampak, tapi Allah sudah menghargai. Berarti engkau telah menyediakan dan menghargai Allah ada. Amin. Immanuel, Allah beserta kita. Di tengah jalan, di kegelapan, kita nggak perlu takut, saudara. Kenapa? Karena ada Allah. Contoh nanti malam, kalau ada gelap, pintu buka, klik. Saudara pikir apa? Setan. Apa yang saudara lakukan? Doa. Betul nggak? Tapi kalau nggak ada pintu klik, nggak doa. Lihat TikTok. Tapi kalau saudara lihat, saudara mimpi dapat rumah bagus, saudara diem. Tapi kalau mimpi dikejar-kejar setan, saudara bangun lagi berdoa. Berarti saudara mesti tahu bahwa saudara hanya melalui dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Jadi di sini saudara, kalau kita percaya ada Tuhan, nggak usah terlalu mengeluh.
Hidup itu terus mengucap syukur banyak hal. Lakukan apa yang baik, buat orang lain sukacita, dan kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kita lihat hal yang kedua, tanda dan penyataan Allah. Saudara, dapat sebuah mimpi. Yusuf, orang maju dapat mimpi. Saudara, semua dapat mimpi. Nanti kita lihat Daniel pun dapat mimpi. Luar biasa enggak saudara? Sebelumnya saya minta tambahan satu ayat lagi. Bilangan 12 ayat 5 dan 6. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan. Karena ada Musa, Harun, dan Meriam lagi ribut. Dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Meriam. Meriam itu kakak daripada Musa. Karena dia yang membawa Musa itu waktu bayi di sungai Nil, dia yang membawa keranjangnya itu. Sampai ketemu sama putri Firaun. Tapi Meriam juga disebut nabi. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tidak semua mimpi dari Tuhan. 100 kali mimpi belum tentu satu dari Tuhan. Jangan menganggap semua mimpi dari Tuhan. Kalau hatimu suci dan kudus, engkau bisa membedakan mana mimpi dari Tuhan, mana mimpi bukan dari Tuhan. Kalau hatimu penuh kasih, engkau bisa tahu mana mimpi dari Tuhan, mana yang tidak. Tapi kalau hati kita egois, maaf, yang muncul mimpi Tuhan, bertobatlah. Betul nggak saudara? Seperti Saulus saudara, ketemu Tuhan. Mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Kaget, siapakah engkau Tuhan? Dibuatlah dia buta. Pergilah, temuilah Ananias, supaya engkau dapat melihat. Padahal dia ingin membunuh orang Kristen saat itu. Saudara, kejahatannya penuh pada sebagai seorang ahli agama yang menguasai semuanya. Dia buta. Ketemu Ananias. Ananias takut. Ini orang yang bunuh Kristen. Gimana ini? Oh buta. Tapi Tuhan berkata, Ananias itu akan dia. Maka butanya dilihat. Saat itu Saulus berubah. Tidak membunuh orang Kristen. Saudara, tapi dia menjadi orang Kristen yang siap dibunuh. Disitulah kasih dan kekudusan masuk. Kalau cuma agamawi, kita menjadi orang di luar kekudusan. Apa yang kita khotbahkan, apa yang kita lakukan, kalau tidak ada kudus dan kasih, jauhlah dari semuanya kebenaran itu. Jauh dari kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan tapi kebenaran. Saudara, maka suatu hari saya dapat sebuah mimpi. Mimpi. Ini memang sampai tahun depan. Saya akan banyak bicara, aku berjumpa dengan Tuhan. Karena saya sudah menulis buku, khusus bukunya ada kurang lebih 20. Ini dicetak 4, yang dulu pernah 6. Tapi dicetak ulang. Tapi ada satu buku khusus, yang memang khusus pengalaman saya dengan Tuhan. Itu kurang lebih ada 80, tapi ada banyak yang kita nggak masuk dulu. Pasti orang pro kontra, saya nggak pusing. Saya mau bicara apa? Bahwa Tuhan itu hidup. Bukan cuma ilusi, bukan satu doktrin, bukan satu kepercayaan agamawi. Bahwa Tuhan itu bisa datang kepada kamu sewaktu-waktu. Dan itu dikhotbahkan semua pendeta. Dan belum tentu semua pendeta itu mengamini cari Tuhan sungguh-sungguh. Suatu hari saya bermimpi. Saya ini heran. Saya bermimpi saya di panggung. Sudah saya tulis dalam buku saya ini. Dan sudah beredar dulu. Saya di panggung, saya lihat, wih, pendeta semua. Saya disuruh bicara apa ini? Pendeta di sebelah kiri saya, saudara, wih banyak sekali. Banyak. Sebelah kanan tidak sebanyak kiri. 2 golongan. Yang pendeta sebelah kanan berkata, hei, kamu kurang berdoa. Makanya jemaatmu sedikit, uangmu sedikit. Kamu kurang urapan. Kamu kurang pujian, kurang penyembahan, tidak ada bahasa roh. Wah, semua. Saya melihat itu dari mana? Dari kertas ada tulisan seperti panah, jalan. Saya lihat, saudara, setelah itu yang sebelah kiri langsung ngomong,
semua uang, kamu semena-mena, kamu kemakmuran, dan sebagainya, saudara. Tuhan ngomong, itu banyak, itu saudara bisa baca buku. Terus Tuhan ngomong, Frankie, selesaikan mereka. Saya lihat Tuhan, selesaikan mereka. Saya lemas Tuhan. Saya nggak mungkin bisa selesaikan. Ini saya jujur, saya sendiri masih punya banyak masalah. Saudara, saya mau keluar, kata Tuhan, selesaikan mereka. Apa yang aku katakan, dia ngomong, katakan kepada mereka. Saya langsung berdiri, saudara. Saya tidak ngerti apa ngomongnya. Kata Tuhan sebelah saya, katakan kepada sebelah kananmu, kepada para hamba Tuhan yang besar, yang kaya mewah itu. Katakan kepada mereka yang cemat banyak itu semua. Apa yang mereka katakan ada kebenaran. Wah, yang pendeta besar itu senyum semua, saudara. Tapi ada juga yang tidak benar. Baru mereka diam. Itu saya lihat mimpinya, saudara. Katakan kepada sebelah kiri, apa yang kamu katakan ada kebenaran. Tapi ada juga bukan kebenaran. Masing-masing kalian punya kebenaran. Tinggal kebenaran yang bukan kebenaran harus dibuang. Supaya kebenaran tinggal pada kebenaran. Ini kalau bukan dari Tuhan, tidak mungkin saya bisa dapat seperti ini. Saudara, istrimu punya kebenaran. Harusnya nabung, supaya kaya. Si suami ngomong, kita mesti murah hati nolong orang. Saudara, masing-masing punya kebenaran, ayatnya ada. Gak bisa berkelahi. Yang bukan kebenaran harus dibuang. Yang kikir buang, kikirnya. Yang terlalu sok nolong orang, dibuanglah. Jadi kita tidak bisa marahi suami atau istri. Masing-masing membuang yang bukan kebenaran. Saya nggak tahu, Pak. Tidak mungkin tidak tahu dasar perkataan kita melalui firman Allah. Ini saya selalu ngomong, saudara. Saya selalu ngomong sama banyak orang. Kalau memberi satu keputusan kepada orang lain, selalu mereka memikir dari dirinya sendiri. Janganlah. Kenapa? Karena dia pikir, gak mampu aku ke situ. Yang satu mampu, itu benar. Karena mikir. Yang satu suka misi berkata, itu harus misi. Yang gak suka misi, janganlah, saudara. Saudara, semua keputusan bukan datang dari Tuhan. Kerap kali kita memberi keputusan, itu karena diri kita yang diikat oleh yang bukan kebenaran. Sehingga saudara, keputusan gereja, apapun juga, bukan jumlah banyak atau seneng gak seneng. Saudara, adalah saudara keputusan itu pikir apa yang Tuhan mau untuk jemaat. Katakan amin dulu. Bukan, aku gak bisa, aku mau apa gak mau. Tidak. Pikirkan jemaat itu bagaimana. Harus dibuat rasa haus dan lapar akan firman Allah. Oh nggak bisa, Pak, saya sekarang butuh duit jadi saya mesti khotbah uang. Itu dari pikiranmu. Kan boleh, Pak, kan membangun gereja. Tidak bisa, saudara. Kan boleh saya begini, Pak, itu kan pikiranmu. Saudara, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Semua yang kita putuskan itu ada dua pihak. Sehingga Paulus berkata, aku manusia celaka. Saudara, setiap kali aku ingin berbuat baik, yang jahat muncul. Berarti ada dua hukum dalam hidupmu. Dirimu dan diri, saudara, dirimu dikuasai hawa nafsu dunia dan setan, satu dikuasai Tuhan. Dan ini perang seumur hidup di dalam kehidupan kita. Semua orang ada kebenaran. Kalau nggak ada kebenaran, nggak mungkin ke gereja. Tapi banyak juga ketidakbenaran dalam hidup kita. Sehingga hari ini bukan bicara orang itu salah, suami salah, anak salah, istri salah, mertua salah, tidak. Semua ada kebenaran. Tinggal yang bukan kebenaran harus dibuang. Tidak mungkin kebenaran akan berdiri bersama yang tidak benar. Tidak mungkin terang itu ada bersama dengan gelap. Ketika ada terang, gelap itu hilang. Jadi jangan membuat dua hal yang tidak mungkin bersatu antara Allah dan setan. Dan jangan pernah untuk menyamakan dan menjadikan satu antara Allah dan Mamon. Harus pilih salah satu. Kalau kita milih Mamon dapat duit, masuk neraka. Kalau kita pilih Allah, masuk surga, di dunia dijamin oleh Allah juga. Itu bedanya, saudara. Makanya, saudara, ini bicara kebenaran, itu luar biasa. Carilah kerajaan surga dan
kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jika kebenaran ada pada kamu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa enggak firman Allah ini? Saudara, kerajaan surga bukan bicara soal makan minum, tapi soal damai sejahtera dan kebenaran. Itu luar biasa. Back to Jesus teaching. Dan karakter Kristus harus mengubah hidup kita hari ini. Semua saya pendeta, itu pendeta. Gereja lain pendeta. Oh Pak maaf, kita kemungkinan seperti ini. Oh enggak maaf Pak, seperti ini kok beda semuanya. Kamu mementingkan pikiranmu atau kepentingan Kristus? Kalau mementingkan kepentingan Kristus, kita harus mati semuanya. Amin. Kalau kita tidak mati kehendak, kita tidak mungkin melayani Tuhan. Selalu kehendak kita yang muncul. Jemaat juga sama. Kalau engkau ke gereja, kalau enggak matikan kehendakmu, engkau akan di gereja selalu mengejar berkat dan mujizat. Tidak mengejar Tuhan. Ini akhir zaman, Tuhan mau datang. Kalau kita tidak bersih-bersih hati kita, tidak bisa. Tuhan pernah membersihkan bait Allah. Dia jungkir balikan semua meja-meja penukar uang. Saudara. Dan semua dibuang semuanya. Supaya Tuhan ingin supaya gereja itu suci. Dan semua yang berdiri di mimbar, saudara, di mimbar harus menjauhkan diri dari kedosa, dari noda. Walaupun mungkin dia seorang pengkhotbah yang bagus, saudara, dia harus bertobat dulu. 3 bulan dia harus menjauhkan diri dari semua dosa, terutama iri hati, kebencian, sakit hati, kecewa, ambisi, itu harus dibuang semuanya. Dendam, saudara, itu membebani hidupmu hari ini. Engkau pelayanan tidak akan bisa maju. Kenapa? Dibebani khawatir, takut. Dibebani iri hati, kebencian. Di rumah tangga gak ada damai sejahtera, dibebani oleh ini. Sehingga hari ini hanya kebenaran yang ada di dalam hati kita. Gereja tidak bisa bercampur dengan yang tidak benar. Gereja harus di mimbar adalah kebenaran. Amin. Bicara tentang kebenaran bukan abu-abu, saudara. Soal orang bisa nggak bisa itu urusan belakang. Yang penting khotbah itu, firman itu harus jelas. Apa dikatakan Yohanes Pembaptis? Bertobatlah, sebab kerajaan sudah dekat kepadamu. Jangan menagih melebihinya. Hei orang pajak di mana ini? Tidak ada yang satu yang bersih. Biar dia orang Kristen pun sedikit yang bersih. Hukum sudah mengubah orang jadi orang yang baik jadi buruk. Saya ketemu banyak pejabat. Saya ketemu banyak orang termasuk jemaat kita. Maaf Pak, untuk jadi bersih tidak bisa kita di tempat ini. Karena kita sudah ditarget dari atas. Saya kasih tahu, susah. Makanya atasanmu bukan manusia, harus kebenaran. Amin. Sehingga dikatakan kita bukan lagi hamba dunia, bukan lagi hamba dosa, hamba kebenaran. Makanya Allah, saudara mau disebut kebenaran. Kok bisa Pak? Roh Kudus disebut roh kebenaran. Kenapa tidak disebut benar? Disebut kudus, mesti roh benar. Kok tidak disebut roh benar? Kok kebenaran? Karena orang benar itu banyak. Menurut pandangan masing-masing. Tapi kebenaran itu berbeda. Saudara. Makanya di gereja itu orang benar, oke. Tapi benar itu karena disucikan oleh darah Yesus. Tapi hidupnya belum tentu dia mengikuti ajaran Yesus. Sehingga dia merasa benar karena diampuni dosanya. Dia jadikan orang benar. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, saudara, itulah firman Allah membersihkan dia. Sehingga dia disebut bukan saja orang benar. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, hamba kebenaran. Sehingga Roh Kudus itu, roh kebenaran memimpin orang itu. Sudah tinggalkan prinsip pandangan kita Bapak Ibu. Suami istri, anak orang tua, semua tanggalkan pikiranmu. Belajar hidup dalam kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kita. Gak gitu kita akan dijajah oleh pikiran kita terus. Memutuskan yang salah. Hal yang terakhir saudara. Kalau terakhir benar Pak, semangat. Kalau belum terakhir keempat, belum benar Pak. Lahirnya Raja Damai. Kalau orang benar, orang suci, orang kasih, saudara pasti suka damai. Orang yang dari kebenaran pasti suka damai. Berbagailah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah.
Kalau di mana-mana tidak bisa damai, itu tidak disebut berbahagialah. Saudara, itu bencana. Bukan anak-anak Allah, itu anak-anak syaitan. Itu benar. Firman Allah berkata, harus terbalik saudara. Berbahagialah membawa damai. Bisa tidak bawa damai dimanapun. Datang ke rumah orang, habis ngomong-ngomong. Saudara, suami istri pulang berantem. Hebat nggak dia? Nggak bawa damai, nggak damaikan orang. Saya ngomong sama teman saya pendeta. Ada keluhan dari siapa? Pasangan pendeta itu. Kenapa? Pendetanya ini sekarang hidupnya begini. Bertengkar sama ininya pasangannya. Sampai dia berani ngomong gini. Cerai, hancur rumah tangga. Pendeta. Terus Pak Fenggi tolong. Gimana caranya? Wah susah ini. Kalau saya pendeta begini susah. Saya panggil beberapa pendeta. Mesti dilayani orang ini. Dilayani. Kalau dilayani ngamuk, nggak apa-apa. Dia enggak jadi pendeta, keluar dari kita nggak masalah. Yang penting rumah tangganya jangan hancur. Kita diomong apa saja terserah. Kita boleh kehilangan satu pendeta. Tapi jangan pendeta itu rumah tangganya hancur. Nanti anak-anaknya juga kepahitan. Bukankah di gereja itu mencari jiwa. Satu jiwa bertobat. Seluruh malaikat surga sorak-sorai. Amin. Jadi di gereja itu harus membuat satu jiwa itu menjadi murid Kristus. Bukan cuma datang di gereja sebagai orang gereja. Saya bilang, relalah. Gereja tutup nggak apa-apa. Nanti kita buka lagi. Sampai kalau kejadian seperti itu. Pokoknya bikin seperti itu. Kalau dia marah, terserah. Gitu loh. Kita damaikan nggak bisa. Selamatkan keluarga. Selamatkan anak-anak. Bukan selamatkan mimbar. Tuhan bisa kirim pendeta manapun juga. Kalau hidup saudara di sini, coba saudara pikirkan. Banyak orang berkata, oh jemaat itu banyak. Hilang satu nggak apa-apa, apalagi orang miskin. Coba orang miskin itu kalau anakmu, apa nggak kamu cari? Artinya di sini bukan berarti satu ninggalkan yang banyak. Tuhan juga ngomong, kalau ada satu domba hilang, 99 ditinggal cari yang satu. Artinya bukan meninggalkan gereja. Satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Allah. Jadi gereja bukan borongan cari jemaat asal datang. Tapi muridkan mereka. Amin. Kalau nggak dimuridkan mau keluar ya sudah mau apa. Daripada nanti rumah tangga hancur berkelahi. Ya kita pokoknya kasih tanggung jawab seperti itu. Jauhkan dirimu dari perzinahan. Jauhkan dirimu dari percabulan. Jauhkan dirimu dari iri hati, dengki, kebencian, sakit hati. Ambisi, jauhkan itu. Maka Allah akan muncul dalam hidup kita. Amin. Itu luar biasa. Nanti saya bawa nanti ini di tanggal 8. Lahirnya Raja Damai. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 3. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Terus garis besarnya apa? Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapatkan penglihatan dalam mimpi. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Muncul 4 binatang. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut yang satu berbeda dengan yang lainnya. Saya mau ceritakan, itu binatang yang berbeda menunjukkan 4 kerajaan yang akan muncul. Dan itu berbeda semuanya. Dan itulah satu kerajaan Babel dan satu kerajaan Media Persia akan muncul itu. Dan kemudian kerajaan Yunani, Alexander the Great, dan kemudian kerajaan Romawi. Dan kemudian dia berkata, apa? Kita lihat nanti ayat. Setelah ini muncul, apa yang muncul? Inilah hubungannya dengan Raja Damai. Kita lihat terus. Ayat yang ke-13 potong sampai 16. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang sebuah awan-awan dari langit. Setelah dia melihat 4 kerajaan akan berganti. Dia melihat pada saat kerajaan keempat itu. Dikatakan, aku melihat dalam penglihatan malam ini 500 tahun sebelum Yesus lahir. 500 tahun sebelum Yesus lahir.
tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Berarti dia bukan anak manusia, seperti itulah Yesus yang disebut anak manusia, tapi dia bukan manusia, dia adalah Tuhan. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, yaitu Allah Bapa. Dan ia dibawa ke hadapannya seperti manusia anak itu. Makanya disebut anak Allah, dia sebut Allah itu Bapa. Amin. Ini bukan doktrin perjanjian baru. Terus kita lihat. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan anak ini. Saudara, bukan seperti anak manusia yang kecil, saudara, diberikan kepada yang lanjut usia. Yang lanjut usia berkata, diberikanlah kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Makanya gereja beribadah itu bagus. Tapi kalau beribadah tidak ada pengabdian diri, jauhlah itu dari kita. Gereja itu mengabdikan diri. Karena abdi itu dari bahasa aslinya. Muncul disebut abdi, saudara. Abdi itu artinya hamba. Makanya ada juga perjanjian lama sebut seperti itu. Itu muncul satu kali. Hamba Allah. Saudara. Abdi. Terus kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Yesus. Yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Gereja ini tidak musnah. Tapi hancur. Kalau orang sudah mulai menyampurkan yang tidak benar menjadi benar. Contohnya sekarang terjadi pergolakan. Pemerintah satu berkata, boleh LGBT, boleh ini, boleh itu, boleh ini. Yang satu ditembak hampir mati, saudara. Hampir mati berkata kembali kepada Injil ajaran Yesus. Tidak boleh lagi ini, tidak boleh lagi ini. Pertentangan dua saudara pemimpin besar dunia. Yang satu turun mengadakan boleh ini, yang satu akan datang tidak boleh. Mungkin muncul lagi boleh, tidak boleh. Semua atas nama orang Kristen. Ini peperangan besar. Saudara, kebenaran sama dunia ini sedang berperang besar. Eropa sudah kehilangan Allah, kebenaran. Ini Amerika, Australia sudah hilang. Kanada sudah hilang, tinggal Amerika ini sudah mulai hampir hilang. Maka aku Daniel terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu ku dekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana. Dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, diberitahukanlah kepadaku maknanya. Artinya saudara, makna itu bahwa akan muncul raja besar itu. Yaitu Yesus yang disebut Raja Damai. Saya tambah satu ayat. Nah ini namanya kebenaran. Yesaya itu sekitar berapa ratus tahun sebelum Yesus. Dia sesudah Daniel. Jadi Daniel sebelum Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, El Shaddai. Yesus itu. Yang lahir itu. Bapak yang kekal, aku dan Bapak adalah satu. Raja damai. Ini yang hilang dari kita. Orang percaya Yesus juru selamat. Orang percaya Yesus Tuhan. Ada yang berantem. Ada yang berkata Yesus Allah, ada yang ngomong enggak, cuma Tuhan. Berantem. Tapi kita tidak pernah menyadarin satu hal. Yesus itu Raja damai. Kalau damai enggak perlu berantem. Yang bukan kebenaran harus dibuang. Kembali ke back to Jesus teaching. Amin. Tidak bisa kita tafsirkan sendiri. Sebab itu saya saudara buka gereja ini dikasihlah sama Tuhan. Nama blessing in the spirit. Artinya berkat rohani. Segala berkat rohani yang di surga diberikan kepadamu. Itu Efesus pasal 1 ayat 3. Artinya apa segala berkat? Oh mujizat, uang, kaya, ini semua. Iya betul, kesembuhan. Kalau bilang segala berkat itu terlalu banyak. Cuma kita ambil aja intinya. Kalau Yesus diberikan pada kita. Dan Yesus memberikan Roh Kudus pada kita. Itu berarti semuanya. Katakan amin dulu. Terus saudara, oh Yesus berikan kita, oh hebat. Tapi aku minta berkatnya, kau turun kelas. Engkau cuma ngambil sepermiliarnya. Tapi kalau engkau kembali ke mengancari Yesus, engkau nggak ngambil sepermiliar.
Tapi engkau ngambil seluruh berkat surga. Kalau saudara ngambil panglima, saudara cuma punya tentaranya. Tapi kalau saudara sama raja, seluruh kerajaannya. Amin. Kalau saudara cuma minta uangnya, dapat uangnya. Minta kedudukan, dapat kedudukannya. Tapi kalau engkau minta bersama dengan raja, apa artinya? Engkau memiliki semuanya. Hari ini yang kau butuhkan bukan uang, bukan kesembuhan, bukan mujizat. Yang kau butuhkan Yesus itu dan Roh Kudus itu. Kita pakai berdiri, kita mau berdoa.